Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Ivan Ahmad Mufron, MPhil, selaku dosen pengampu filsafat umum, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mulia tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang filsafat Nusantara dan kearifan lokal. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya Eno Jaina sebagai pemateri, dan satu lagi rekan saya Rifatul Fadilah sebagai pemateri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, dan acara keempat penutup. Baiklah, acara pertama yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Filsafat Nusantara dan kearifan lokal. Filsafat Nusantara, studi tentang falsafah Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh M. Nasron, guru besar luar biasa pada jurusan Filsafat Universitas Indonesia, dalam buku yang berjudul Falsafah Indonesia tahun 1967. Nasron menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu falsafah yang khas, tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran falsafi mufakat, pantun, Pancasila, hukum, adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Produk nyata dari pemikiran filosofis dinamakan dengan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beraneka ragam kebudayaan di Nusantara, dan tiap-tiap kebudayaan tentu mempunyai atau berdasarkan falsafah sendiri-sendiri. Misalnya, falsafah hidup dalam kebudayaan Bali Trihita Karana yang memiliki arti kehidupan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Maha Pencipta. Sikap hidup harmonis tersebut akan melahirkan tingkah laku positif. Selanjutnya, bentuk-bentuk yang menjadi bagian dari kearifan lokal sebagai sistem nilai filsafat Nusantara dengan dua cara, yaitu berpikir logis adalah berpikir dengan cara mengurai kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran, rasionalitas budi yang dimulai dari menggolongkan, menguraikan secara rasional, mengklasifikasikannya dalam kategori sebab dan akibat atau antara logis yang bisa disistematisasi menggunakan rasio, dan ilogis yang tidak bisa ditemukan penalaran logisnya. Berpikir simbolis adalah menggunakan penalaran untuk mengetahui, memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat paham maksudnya. Susunan tanda tersebut disebut kode yang harus dipahami secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eno Jaina. Padanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan kebudayaan. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Sedangkan menurut Johann M. Eccles dan Hasan Sadali, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom yaitu kearifan, semua dengan kebijaksanaan. Secara umum, makna lokal wisdom, kearifan atau kearifan setempat, dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Selanjutnya yaitu kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan
serta berbagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat lokal atau local wisdom, local knowledge atau kecerdasan setempat, local genius. Kearifan lokal menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Hal tersebut dinamakan kebudayaan. Antropolog seperti Konjaningrat, Spardley, Taylor, dan Sutherland mengkategorisasikan kebudayaan manusia yang menjadi wadah kearifan lokal berdasarkan idea, aktivitas sosial, dan artefak. Dengan demikian, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia, dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan-tindakannya sehari-hari. Adapun identitas budaya sebagai kearifan lokal. Menurut Haryati Subadio mengatakan bahwa lokal genius disebut juga cultural identity atau identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Menurut Kutut Gobiah, kearifan lokal atau local genius adalah kebenaran yang bersifat tidak berubah atau tidak dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara lain suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, yang terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berdasarkan kondisi geografis. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, karena di dalamnya mengandung nilai yang dianggap sangat universal. Sementara menurut Mudarjito mengatakan bahwa unsur budaya pada daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat mempunyai kemampuan mengandalkan. Yang kelima yaitu mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Murtomo mengatakan dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri, sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan. Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan, maka ia akan mengalami reinforcement secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Ali Murtomo juga mengatakan bahwa humanisasi merupakan proses ideal dan tujuan kebudayaan. Namun dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya sehingga tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalnya dan adanya perubahan kebudayaan yang terjadi karena berbagai hal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan hidup, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya atas suatu keadaan dan tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam satu negara, tapi mendunia. Hal ini dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas negara secara massal. Istilah komunikasi global juga kita temukan ketika kita berbincang-bincang tentang penggunaan internet sebagai media komunikasi yang dapat mengakses berita dari seluruh dunia tanpa ada aturan yang terlihat terlalu ketat.
Globalisasi sebagai gejala perubahan masyarakat yang hampir melanda seluruh bangsa sedang dianggap ancaman dan tantangan terhadap integritas suatu negara. Dengan demikian, bila suatu negara mempunyai identitas yaitu kearifan lokal, ia tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi dalam lingkungan yang pesimistik. Globalisasi menyebabkan adanya global phobia, suatu bentuk ketakutan terhadap arus globalisasi sehingga orang atau lembaga harus mewaspadai secara serius dengan membuat langkah dan kebijakan tertentu. Dalam hal kearifan lokal, kita harus memahami bagaimana kearifan lokal tetap dan dapat hidup dan berkembang dan mengikuti arus perkembangan global dengan mempertahankan identitas lokal kita yang menyebabkan ia akan terus hidup dan mengalami penguatan. Kearifan lokal hanya akan abadi kalau kearifan lokal terimplementasikan dalam kebijakan negara dan kehidupan konkret sehari-hari sehingga mampu merespon dan menjawab arus zaman yang telah berubah. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang kita berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal kita. Pentingnya pengalaman ideologi negara Pancasila dalam berbagai kebijakan negara sehingga kearifan lokal akan efektif berfungsi sebagai senjata tidak sekedar pustaka yang membeli masyarakatnya dan merespon dan menjawab arus zaman. Mengacu pada teori sosial menanamkan kearifan lokal sejak dini sebagai identitas bangsa merupakan sebagian sangat penting agar generasi muda dapat memfilter dampak negatif dari arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.